Hai semuanya, Anda bersama Mr. SK. Seperti biasa, aku akan memberikanmu teka-teki yang akan membuatmu pusing. Siap memecahkan teka-teki yang rumit? Jika kamu jawab iya, artinya kamu setuju IQ-mu dites. Siapkan kertas dan pulpen untuk menulis jawabanmu. Jika kamu menjawab semuanya dengan benar, berarti kamulah juara yang sebenarnya. Inilah teka-teki yang akan membuatmu berpikir keras. Sudah siap? Yuk tonton terus video ini sampai habis. Bagi kalian yang belum, jangan lupa subscribe ya, dan hidupkan loncengnya, oke? Mencuri. Suatu hari, bos besar di sebuah kantor telah kedatangan mitranya. Mitra tersebut telah memiliki perjanjian untuk berinvestasi, dan sang bos meminta mitranya untuk menandatangani dokumen perjanjian tersebut. Setelah mendapatkan tanda tangannya, bos menaruh dokumen tersebut di atas meja. Setelah bos datang keesokan harinya, ia mendapati dokumen tersebut hilang. Ia mencurigai satu pegawai, satu asisten, dan satu UB di perusahaan tersebut yang mencurinya. Dan bos tersebut memanggilnya. Bos bertanya dengan nada marah, "Siapa yang mencuri dokumenku?" A. OB menjawab, "Aku hanya membersihkan kantor, Pak. Di saat aku membersihkannya, aku tidak melihat apa-apa di meja." B. Asisten menjawab, "Aku tidak mengambilnya. Kemarin aku masuk untuk meminta tanda tangan, tapi keadaan ruangan kosong. Aku segera keluar." C. Pegawai menjawab, "Aku tidak masuk ke ruanganmu sama sekali, Pak. Lagi pula, buat apa untuk aku surat perjanjian itu?" Nah, menurut kalian, dari ketiga orang tersebut, siapa yang mengambilnya? Kalian punya waktu 10 detik dari sekarang. Waktu sudah habis. Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Kamu jenius. Iya, jawabannya adalah C. Si pegawailah yang mencurinya. Karena, bagaimana mungkin ia tahu kalau dokumen tersebut isinya dokumen perjanjian? Karena bos pun tak mengatakan dokumen apa yang hilang, ya kan? Berbohong. Di saat Rudy sekolah, dia membawa uang 100.000 buat membayar buku. Tapi waktu istirahat, ia menyadari kalau uangnya hilang. Rudy mengadu kepada kepala sekolah jika uangnya telah hilang dan dicuri oleh temannya. Karena pada saat jam istirahat di kelas hanya ada 4 siswa. Rudy mencurigai salah satu dari merekalah yang mencuri. Kepala sekolah pun mendatangi siswa-siswa tersebut dan bertanya, "Siapa di antara kalian yang mencuri uang Rudy?" A. Tony menjawab, "Bobby yang mengambilnya." B. Bobby menjawab, "Enak saja, aku tidak mengambilnya." C. Sinta menjawab, "Bukan dia yang mengambilnya." D. Rina menjawab, "Sinta yang jujur." Nah, menurutmu, siapa yang mengambil uang Rudy? Aku beri waktu untukmu 10 detik dari sekarang. Bagaimana? Kamu sudah menemukan jawabannya? Iya, tepat sekali. Jawabannya adalah B. Bobby yang mengambilnya. Karena hanya Tony yang berkata yang sebenarnya. Kemungkinan besar lebih dari satu orang yang berkata jujur. Penyihir. Pada suatu ketika, di sebuah kerajaan telah diserang oleh penyihir yang mengakibatkan kebakaran pada istana kerajaan. Istana pun hancur di lahap api biru yang sulit dipadamkan. Pada saat itu, satu-satunya yang selamat adalah putri kerajaan. Ia mendatangi negeri para penyihir karena ia merasa kekacauan tersebut dilakukan oleh para penyihir.
Sesampainya di sana, Putri mendapati para penyihir mengintai api biru. Putri bertanya kepada sang penyihir-penyihir tersebut, siapa yang mengirimkan api ke istanaku? A. Penyihir merah menjawab, aku tidak melakukannya, karena aku baru pulang dari liburan. B. Penyihir coklat menjawab sambil marah-marah, aku tidak tahu apa-apa, karena aku di rumah terus, tidak kemana-mana. C. Penyihir ungu menjawab, aku juga tidak melakukannya, aku hanya mempunyai kemampuan menyembuhkan orang, dan aku tidak mempunyai kekuatan untuk menyalakan api biru. Nah, pertanyaannya, penyihir mana yang berbohong? Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Waktu sudah habis. Bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah C, penyihir ungu. Sebab bagaimana ia tahu dengan api biru, padahal Putri tidak mengatakannya sama sekali. Ya kan? Mudah sekali kan pertanyaannya? Jumlah anak. Pada suatu saat, Bapak Riko berjalan ke pasar bersama anak-anaknya. Di tengah pasar, anaknya berpencar, dan ia pun tak kunjung menemukan anaknya. Ia lelah dan memutuskan melaporkan petugas pasar tersebut untuk meminta tolong mencarikan anak-anaknya yang berpencar. Petugas pun bertanya kepada si bapak, berapa anak bapak dan bagaimana ciri-cirinya? Pak Riko menjawab, semua berambut pirang kecuali 2. Semua berambut coklat kecuali 2, dan semua berambut merah kecuali 2. Pertanyaannya adalah, berapakah sebenarnya anak Bapak Riko? A. 3 anak. B. 6 anak. C. 7 anak. Kamu punya waktu 10 detik untuk menjawabnya. Bagaimana? Kamu sudah menemukan jawabannya? Iya, tepat sekali. Jawabannya adalah A, 3 anak. Hitung saja kalau tidak percaya. 1 berambut pirang, 1 berambut coklat, dan 1 berambut merah. Karena yang dikatakan Pak Riko hanyalah kecuali ya. Haha. Gimana? Kalian nggak salah kan? Pembunuh. Pada saat itu terjadi hujan lebat, petir yang sangat besar dan angin yang sangat kencang. Ternyata ada kejadian yang mengejutkan di sebuah rumah Dimas yang mendapati ayahnya telah tewas. Diduga ada yang sengaja meracuni pada minumannya. Dimas pun menelpon detektif untuk mencari tahu siapa yang membunuh ayahnya. Setelah detektif datang dan mengumpulkan orang-orang yang berada di rumah tersebut. Pada saat kejadian, di rumah itu ada 3 orang. Diduga salah satu dari merekalah yang meracuninya. Dan detektif menginterogasi satu persatu dari 3 orang tersebut. Detektif bertanya kepada 3 orang itu, pada saat kejadian, apa yang sedang kalian lakukan? A. Nenek Dimas berkata, aku lagi di kamar dan terdengar Dimas berteriak. Aku bergegas menghampirinya dan mendapati ayahnya Dimas telah tewas. B. Istrinya berkata, aku memang bertengkar dengannya karena kemarin dia ketahuan menyimpan foto perempuan lain. Karena itu aku hanya diam saja dan tak mau bicara dengannya. Aku tidak tahu apa-apa. Pada saat kejadian, aku lagi bersantai dan menonton TV. C. Pembantunya berkata, aku hanya bersih-bersih rumah dan mau mencuci piring di dapur dan melihat tuanku sudah tewas. Nah, dari ketiga orang tersebut, siapakah yang membunuh ayahnya Dimas? Aku beri waktu 10 detik buatmu dari sekarang. Waktu sudah habis. Bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Iya, benar. Jawabannya adalah B. Istrinya lah yang membunuh. Karena sudah jelas istrinya tidak mungkin bersantai dan menonton TV saat hujan turun dan ada petir yang sangat besar.
bisa-bisa TV-nya tersambar petir, iya kan? Balap lari. Pada saat 17 Agustus, di desamu mengadakan beberapa lomba. Salah satunya lomba-lomba lari. Karena kamu mempunyai bakat lari cepat, kamu memutuskan untuk mengikutinya dan mempunyai keinginan menjadi juaranya. Biar keren. Nah, pada saat lomba dimulai, kamu berlari sangat kencang dan berencana menyalip orang di posisi kedua. Pertanyaannya adalah, jika kamu sudah berhasil menyalipnya, kamu sekarang berada di urutan keberapa? A. Urutan kedua, B. Urutan ke-1, C. Urutan ketiga. Jawab pertanyaanku ya. Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Bagaimana? Kamu sudah menemukan jawabannya? Ya, kamu jenius. Jawabannya adalah A. Urutan kedua. Kenapa? Karena jika kalian menyalip orang yang berada di posisi kedua, ya otomatis kamu sekarang berada di posisi kedua, ya kan? Ayo, siapa tadi yang salah? Terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.